pemirsa, Anda kembali menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Wah, senang banget Indah, kali ini kita udah kedatangan narasumber di tengah-tengah kita nih. Yeay. Dengan Dokter Upik ya. Halo dok. Halo dokter. Assalamualaikum Mbak Niken, Mbak Waalaikumsalam. Indah. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita baik ya Niken. Seperti tadi janji kita Niken, kita mau sharing tentang kesehatan. Emang materi tema kita itu apa sih Niken? Nah, jadi kali ini kita bakal bahas seputar infeksi saluran kemih atau ISK nih dok nih. Kita Oke. bakal tanya-tanya ke dokter seputar kira-kira apa sih gitu, terus penyebabnya apa dan lain sebagainya. Mungkin langsung aja Indah daripada nunggu-nunggu. Langsung aja, karena ini menarik banget. Tapi sebelumnya aku mau tahu dulu nih dok, apa sih sebenarnya saluran infeksi saluran kemih ini dok atau Oke, ISK? betul. Infeksi saluran kemih atau yang disingkat ISK ini adalah infeksi yang terjadi di organ saluran kemih kita. Organ saluran kemih kita itu dari atas mulai dari ginjal, ada di kanan dan kiri. Kemudian turun ke bawah itu ada namanya saluran ureter kanan dan kiri. Kemudian turun lagi ke bawah ada namanya kandung kemih. Kemudian yang paling luar adalah uretra, saluran uretra. Nah, ISK ini adalah infeksi yang terjadi di organ-organ tersebut. Biasanya disebabkan oleh kuman atau bakteri gitu. Jadi penyebab utamanya itu bakteri atau kuman. Betul, ya, bisa Dok, ya? juga jamur dan ini berkaitan dengan higiene kebersihan seseorang gitu. Kalau bicara masalah higiene kebersihan seseorang ini tentu berkaitan erat, banyak multifaktor ya, banyak faktornya. Kalau pada wanita misalnya bisa disebabkan karena cara membersihkan area intim yang salah. Biasanya kalau pada wanita membersihkan area intim atau cebok itu yang salah adalah dari belakang ke depan. Yang benar itu dari depan ke belakang. Karena kalau dari belakang ke depan itu kuman atau bakteri yang berada di anus atau dubur ini bisa terbawa ke depan sehingga menyebabkan infeksi di saluran kencing. Kemudian bisa juga karena kebersihan pakaian kita, beberapa hari nggak ganti-ganti misalnya, atau kemudian pakai pakaian yang ketat sehingga menyebabkan area intimnya lembab sehingga mudah tumbuh jamur. Kemudian bisa juga terjadi disebabkan oleh karena faktor imunitas tubuh seorang yang sangat rendah, misalnya pada lansia. Kemudian bisa juga disebabkan oleh karena seseorang mempunyai komorbid atau penyakit tertentu, misalnya diabetes atau kemudian batu saluran kencing gitu. Jadi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa juga terjadi pada orang-orang yang baru melakukan operasi tindakan saluran kencing begitu. Ternyata urgent juga ya dok, apalagi ini Betul. menyangkut sama organ-organ, maksudnya langsung ke saluran kemih yang itu kan mengganggu banget mungkin kalau misalnya kita udah sampai terserang ya. Dan Betul, faktor iya. utamanya, faktornya kan banyak tadi, tapi Betul. mungkin utamanya adalah kebersihannya itu sendiri ya dok, Betul, di iya. area-area mungkin area intim itu dok Betul. ya. Oke, tapi dok sebenarnya penyakit ini tuh atau ISK ini tuh ada beberapa klasifikasi atau jenisnya nggak sih dok? Oke, jadi ISK ini dibagi beberapa jenis berdasarkan organ yang terkena. Organ yang paling sering terkena itu adalah organ yang paling luar atau yang disebut dengan uretra. Kalau infeksi yang terjadi di uretra ini dikatakan atau disebut sebagai uretritis. Nah, kalau infeksi di uretra atau uretritis ini tidak diobati dengan baik, dia bisa menyebar sampai ke kandung empedu atau yang disebut dengan sistitis. Kandung kemih, kandung empedu kok jadi kandung empedu, kandung kemih. Infeksi yang terjadi di kandung kemih ini disebut dengan sistitis. Kemudian apabila infeksi atau sistitis, infeksi di saluran kemih ini tidak diatasi dengan baik, dia bisa menyebar ke saluran uretra atau yang disebut dengan uretritis. Nah, apabila tidak diobati dengan baik juga, dia bisa menyebar ke kedua ginjal atau yang disebut dengan pyelonefritis. Seperti itu ya. Banget ya. Itu benar-benar menyebarnya tuh bisa sampai ke organ-organ Oh, penting betul, dalam tubuh iya. kita loh dok. Wah, itulah pemirsa. Tapi biar kita bisa tahu nih dok, gejala dari ISK itu sendiri tuh seperti apa sih dok? Oke, gejala ISK yang paling sering adalah gangguan berkemih. Ini bisa meliputi rasa tidak nyaman saat berkemih atau rasa sakit, kemudian tidak lancar atau yang disebut dengan anyang
anyan-anyangan, kemudian bisa juga disertai dengan sakit perut bagian bawah, atau bisa juga disertai dengan demam, menggigil, mual, muntah, bahkan kalau sudah menyebar sampai ke seluruh tubuh, ini bisa menyebabkan seseorang tidak sadar, bahkan bisa sampai meninggal. Seperti itu. Ini yang dikatakan dengan urosepsis. Kalau udah terjadi urosepsis itu udah melibatkan banyak organ, sehingga penanganannya juga semakin sulit, angka kematiannya juga tinggi. Seperti itu. Agak serem juga Iya, ya ternyata. benar. Iya, betul. Tadi tuh harus benar di remind tuh ya pemirsa, gejalanya anyang-anyangan ya kan. Itu biasanya kan kalau kita lagi asik ikut kegiatan ya apapun itu ya dok, kadang kita emang suka nahan gitu kan. Males ya Iya, gitu, antara mungkin fasilitasnya lagi rame orang atau tempatnya kita nggak suka karena kotor atau apa, jadi terpaksa aduh kayaknya ditahan aja aja nih di gitu rumah aja. gitu kan. Ternyata Betul. itu bahaya juga pemirsa, Betul. apalagi udah merasakan tadi yang dokter bilang kayak udah mulai sakit ya kan, terus bisa bikin demam, menyebabkan demam Demam, juga ya dok menggigil. ya. Wah itulah pemirsa, kita harus jaga-jaga dan kenali gejalanya. Betul. Tadi di awal dokter udah sempat spill nih dok, faktor-faktornya penyebabnya nih apa aja dari SK. Salah satunya kan kebersihan juga nih dok. Betul, Tapi iya. ada nggak sih faktor lain mungkin seperti apa ya, makanan atau yang kita konsumsi gitu dok, berpengaruh sama ini gitu? Oke, jadi tubuh kita itu sebagian besar 60% itu terdiri dari cairan air. Jadi apabila kita kurang mengkonsumsi air minum, kurang pola hidup yang nggak sehat, pola minum yang tidak sehat, ini berpotensi mudah sekali terjadi dehidrasi. Dan dehidrasi ini akan memperberat kondisi infeksi saluran kencing kita. Gitu. Oleh karena itu jangan sepelekan. Kebutuhan cairan atau kebutuhan air minum kita sehari adalah 2 liter. Itu apabila kita sedang mengalami infeksi saluran kencing, jaga kebutuhan cairan kita tetap cukup supaya tidak mudah terjadi dehidrasi, sehingga menyebabkan penanganan infeksi saluran kencing terhambat, sehingga bisa menyebar ke berbagai organ. Gitu. Dicatat tuh pemirsa yang suka masih males minum Iya. atau gimana, jangan sampai kelewatan ya dok untuk memenuhi kecukupan apa namanya konsumsi tubuh, terutama untuk Iya. air putih gitu ya. Iya benar, air putih ya. Kadang ada orang yang minum teh atau minum minuman yang berwarna tuh dia ngerasanya udah minum tuh dok. Iya, Itu ya gimana dok? Kan ya nggak boleh. Yang paling utama adalah air putih. Karena kalau misalnya kita ganti dengan kopi, misalnya sama-sama ada cairannya, tapi efeknya beda. Kopi ini bisa menyebabkan diuresis namanya, dia malah menyebabkan dehidrasi juga gitu. tuh, jadi yang udah dikatakan udah minum ya pemirsa, minum air putih loh. Kadang ada juga dok, saya tuh banyak sekali orang yang bilang aku udah minum kok, padahal minumnya kopi. teh, bahkan minum air putih pun dia mungkin nggak pernah. Iya, kadang orang tertentu tuh kayak minum air putih tuh kayak nggak ada rasa tuh gimana gitu. Betul. Padahal yang paling utama, yang paling dibutuhkan adalah air putih. Oke. Tapi dok, kalau misalnya kita udah ngerasa nih ada gejala-gejala yang tadi dokter sebut kayak anyang-anyang, sulit pipis atau dan lain sebagainya, ini apakah kita harus langsung buru-buru cek nih konsultasi ke dokter gitu atau gimana, atau bisa diatasi dengan minum yang banyak aja dulu gitu? Nah kalau mau konsultasi juga harus ke dokter apa nih biasanya gitu? Iya, gini, kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala infeksi saluran kencing yang sudah kita bahas tadi, ada baiknya kita konsultasikan ke dokter. Nanti dari sana dari dokter tersebut akan dilakukan beberapa pemeriksaan biasanya, seperti pemeriksaan urin, kemudian pemeriksaan darah, atau jika diperlukan pemeriksaan USG. Nanti dari sana kalau memang terdiagnosis sebagai ISK atau infeksi saluran kencing, nanti akan kelihatan di sana dari pemeriksaan kencing atau urinalisis, nanti apabila ditemukan bakteri nanti ditata laksana dengan antibiotik. Kemudian apabila ditemukan penyakit yang lain misalnya diabetes, nanti dikontrol diabetesnya, atau misalnya dari USG ditemukan batu di saluran kencing, nanti diatasi batunya. Kemudian apabila ditemukan memang masalah higiene kebersihan yang kurang, ya mengatasinya selain dengan antibiotik, tentu saja memperbaiki higiene kebersihan area intim secara umum gitu. Oke, jadi nggak bisa kita tangani sendiri ya? Kayak Iya dok, ya? betul. Kadang kita juga nggak bisa menanganin. Udah cukup minum antibiotik, nggak bisa seperti itu. Harus
dicari akar permasalahannya apa, kemudian ditata laksana secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah di tempat dokter bekerja saat ini, tepatnya di Rumah Sakit Anissa itu sendiri dok, ada nggak dok dokter spesialis yang bisa menjadi tempat kita untuk konsultasi Oke, masalah baik. ini? Iya, para pemirsa Badar TV, apabila ada masalah dengan saluran kencing, baik itu infeksi, batu, sumbatan di saluran kencing karena prostat atau yang lainnya, bisa jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Anissa. Di Rumah Sakit Anissa tersedia dokter spesialis khusus saluran kencing atau yang disebut dengan spesialis urologi. Jangan khawatir, berobat di Rumah Sakit Anissa dijamin oleh BPJS, dijamin oleh asuransi, PT maupun jaminan pribadi. Seperti itu. Oke dok, aku pernah dengar nih dok tentang penyakit ISK ini. Katanya nih kalau perempuan ini lebih rentan nih dok Betul. terkena ISK, itu betul dan kenapa sih dok? Oh iya, jadi kita kaum Hawa ini memang pada faktanya memang lebih mudah terjadi infeksi saluran kencing. Karena secara anatomi saluran kencing kita tuh lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Saluran kencing kita itu kurang lebih hanya 4 cm, sedangkan kalau laki-laki bisa sampai 20 cm. Karena saluran kencing yang pendek ini memudahkan bakteri masuk dan menyebar ke saluran kencing bagian atas sehingga berpotensi lebih mudah terjadi infeksi gitu. Betul. Ditambahkan kita ini kaum Hawa tadi kata dokter, kita ada namanya siklus menstruasi ya dok. Itu juga kan kalau kita tidak menjaga kebersihan ya kan, membersihkannya itu bisa jadi faktor juga ya dok. Catatan banget sih. Betul. Nah dok, untuk itu nih kalau misalnya ada pemirsa di sini atau nauzubillah ya, ada orang terdekat kita yang mengalami ISK ini, bagaimana dok cara mengobatinya? Dan pertolongan pertamanya nih gimana nih dok? Ya pertolongan pertama tentu saja kita harus menjaga pola hidup yang sehat, minum air putih yang banyak. Kemudian kalau misalnya gejalanya masih berlanjut, tentu saja harus melakukan pemeriksaan ke dokter supaya diperiksa secara keseluruhan, nggak cuma diobatin misalnya dengan antibiotik saja. Kita periksa secara keseluruhan, apakah benar ada bakteri, apakah ada penyakit yang lain misalnya batu atau misalnya prostat kalau pada laki-laki, karena dia ada sumbatan di sana kemudian menyebabkan mudah terjadi infeksi, bisa juga, atau misalnya karena ada bekas luka sehingga saluran kencingnya mengalami penyempitan gitu. Jadi sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter supaya dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh sehingga penanganannya juga lebih menyeluruh seperti itu. Oke, itu dia ya panjang lebar penjelasan tentang penyakit infeksi saluran kemih atau ISK nih. Misalnya di rumah harus catat poin-poin penting yang tadi udah dokter Upik sampaikan ya. Gimana cara pencegahannya, terus faktor-faktornya apa aja, dan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita udah ngerasa gejala-gejala itu. Gitu mungkin terakhir ya dok ya. Saran atau himbauan untuk misalnya di rumah nih dok, untuk lebih aware lagi untuk menjaga kebersihan atau biar terhindar dari penyakit ISK ini, silahkan dok. Oke, baik para pemirsa Badar TV, jangan sepelekan infeksi saluran kencing. Cegah infeksi saluran kencing dengan menjaga higiene kebersihan area intim, konsumsi makanan dan minuman yang sehat, konsumsi cukup air putih 2 liter sehari. Dan apabila terjadi infeksi saluran kencing, jangan anggap sepele, segera lakukan pemeriksaan ke dokter supaya tidak menyebar menjadi kasus urosepsis yang menyebabkan kematian, seperti itu. Wow, itu benar-benar poin daging dari semua pembahasan kita tadi ya Niken. Senang banget sih Indah, kita udah tahu banyak insight tentang penyakit ISK ini yang ternyata nggak boleh disepelekan ya dok ya, dan punya resiko yang besar banget kalau kita sampai udahlah biasa gitu, jangan sampai ya dok ya. Iya, apalagi kita wanita ya. Benar, jadi yang paling penting juga kita jaga kebersihan diri kita tuh. Itu sih sebenarnya tuh yang paling inti ya dok ya. Betul. Oke, senang banget dokter hari ini, terima kasih banyak udah menemani kita di Terima sini kasih. untuk ngobrol tentang ISK. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Indah. Terima kasih Mudah-mudahan juga, bermanfaat, mudah-mudahan Amin, pastinya, Dok. bisa meningkatkan kualitas kesehatan saluran kencing kita. Amin. Oke Indah, mungkin selanjutnya kita akan bahas informasi menarik lainnya ya Indah ya. Betul. Tapi kita harus jeda dulu. Benar pemirsa, maka dari itu tetaplah di Etalase Indonesia. Oke, makasih dok. Makasih ya.